A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Herlambang dengan NIM G.211.19.0006 ingin mempresentasikan hasil makalah yang saya buat mengenai tugas manusia sebagai Abdullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan punya fungsi, udara pun punya fungsi. Begitulah seterusnya. Bintang, awan, api, air, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya hingga makhluk paling kecil masing-masing memiliki fungsi dalam kehidupan. Salah satu yang diciptakan oleh Allah dan memiliki kelebihan dibandingkan makhluk yang lain yaitu manusia. Manusia dibekali dengan kemampuan indera dan pikiran sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki alasan dan tujuan tertentu. Tujuan dari diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fungsi yang harus dapat terlaksana dengan baik tanpa ada salah satu yang terlupakan. Fungsinya adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah. Sebagai hamba Allah, maka harus selalu patuh dan taat atas segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Maka manusia harus menuruti kemauan Allah yang tidak boleh membangkang kepadanya. Rumusan masalah 1. Pengertian Abdullah. 2. Tugas manusia sebagai Abdullah. 3. Mengapa manusia bertugas sebagai Abdullah? 1. Pengertian Abdullah. Dijelaskan oleh Abu Nasr al-Sharaj dalam kitabnya Al-Lumah. Orang yang hatinya benar-benar bebas dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mampu melepaskan diri dari segala hal selain Allah, maka ia akan menjadi orang yang layak dipanggil sebagai hamba Allah atau Abdullah. Dengan demikian, hamba Allah adalah orang yang telah bebas dari segala hal selain Allah, baik berkaitan dengan bisikan hatinya, perkataan lisannya maupun perbuatan anggota badannya. Yang kedua, tugas manusia sebagai Abdullah. Manusia mempunyai dua tugas, yaitu pertama, ia harus beribadah kepada Allah baik dalam pengertian sempit, yaitu sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya, maupun pengertian yang luas, yaitu melaksanakan semua aktivitas baik dalam berhubungan secara vertikal pada Allah Subhanahu wa taala maupun bermuamalah dengan sesama manusia untuk memperoleh keridhaan Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan hadisnya. Sebagai seorang hamba, manusia harus melaksanakan tugas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Ia harus senantiasa beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharapkan ridho Allah. Manusia harus selalu menyembah Allah dan berbakti kepadanya sebagai wujud syukur padanya atas nikmat yang telah diberikan. Tugas manusia sebagai Abdullah bisa difahami dari firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menjelaskan mengenai tujuan utama diciptakan jin dan manusia, yaitu untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik. Tujuan tersebut juga mengandung arti bahwa manusia harus senantiasa taat dan patuh pada segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ini merupakan tugas manusia sebagai seorang hamba Allah. Mengapa manusia bertugas sebagai hamba Allah? Untuk menjawab masalah ini bisa dikaitkan dengan proses kejadian manusia yang telah dikemukakan dahulu. Dari uraian terdahulu dapat difahami bahwa pada dasarnya manusia terdiri atas dua substansi, yaitu jasad atau materi dan roh atau imateri. Jasad manusia berasal dari alam materi, dari pati yang berasal dari tanah, sehingga eksistensinya mesti tunduk kepada aturan-aturan atau hukum Allah yang berlaku di alam materi atau sunatullah. Sedangkan roh-roh manusia sejak berada di dalam arwah sudah mengambil kesaksian di hadapan Tuhannya bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya dan bersedia tunduk dan patuh kepadanya. Karena itulah kalau manusia mau konsisten terhadap eksistensi dirinya, maka salah satu tugas hidup yang harus dilaksanakannya adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan dan kehendaknya
serta hanya mengabdi kepadanya. Kesimpulan dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah adalah orang yang telah bebas dari segala hal selain Allah, baik berkaitan dengan bisikan hatinya, perkataan lisannya, maupun perbuatan anggota badannya. Semestinya, sebagai hamba Allah, kita diwajibkan untuk melaksanakan segala bentuk tugas darinya dan meninggalkan segala larangan darinya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.